Hai Sobat Dursa semua, kembali lagi bersama saya Damar Adikasari, masih di podcast Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan Duren Sawit. Hari ini kita punya tamu spesial untuk berbincang-bincang, tapi tentu aja ada yang mau menyapa Sobat Dursa dulu nih yang udah kangen banget, kayaknya udah selama 2 bulan kita nggak nggak live, jadi kita sambut dulu nih seorang tokoh yang penuh dengan inovasi dan selalu memberikan insight yang sangat-sangat bagus untuk para kaum muda untuk terus berkarya, terutama di bidang pelayanan dan perizinan. Kita langsung sambut Kepala Unit UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit, Bapak Wahid Wahyudi. Silahkan Bapak, izin Bapak. Terima kasih Pak Damar. Hai Sobat Dursa. Selamat datang, selamat ketemu lagi rekan-rekan Sobat Dursa yang hadir di studio kami di Kecamatan Duren Sawit lantai 3 maupun yang hadir secara live Instagram di @ptsp Duren Sawit. Alhamdulillah setelah kita Ramadan dan libur cuti Idul Fitri 1442 Hijriah, hari ini podcast Ngopi Dursa hadir kembali menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan semua, warga masyarakat sekecamatan Duren Sawit. Di momen Syawal ini, kami segenap keluarga besar unit PTSP Sekecamatan Duren Sawit mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hai Sobat Dursa, hari ini episode perdana setelah kita libur Idul Fitri, kita kehadiran narasumber yang sangat kompeten, Bapak Lurah Kelurahan Malakasari. Hari ini selama kurang lebih 60 menit, Pak Lurah Malakasari didampingi dengan host Ibu Damar Adikasari akan melakukan kupas tuntas seputar Jakevo layanan kelurahan. Sobat Dursa, silakan bisa secara interaktif mendengarkan dengan baik dan nanti bisa berkomentar, bertanya jawab melalui kolom komentar di Instagram kami di @ptsp Duren Sawit. Segala pertanyaan, unek-unek apapun, insya Allah akan bisa dijawab oleh Pak Lurah Kelurahan Malakasari yang hari ini sudah hadir di studio kita untuk menyapa dan memberikan sosialisasi berkaitan dengan layanan Jakevo kewenangan Lurah. Demikian Sobat Dursa, kita saksikan podcast Ngopi Dursa edisi perdana di bulan Syawal April 2026 dengan narasumber utama Lurah Malakasari dan host kita Ibu Damar Adikasari. Baik, terima kasih Pak Wahid untuk sambutannya yang penuh dengan inspirasi, semangat setelah di bulan Ramadan kita lalui, kemudian sekarang di bulan Syawal, dan kembali lagi ke aktivitas kita bersama Ngopi Dursa ini. Semoga informasi yang kita berikan benar-benar bermanfaat. Nah, kita langsung aja. Sekarang sudah hadir narasumber kita di sini, Bapak Sudarna. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Senang banget loh Bapak, hari ini saya kedatangan Pak Sudarna selaku Lurah Malakasari ya Pak ya. Bapak Sudarna ini yang kita kenal sebagai pejabat yang sangat gercep nih, dalam melayani masyarakat ya Pak ya, dan betul-betul semua pelayanan diberikan dengan sangat baik begitu, baik. Dan hari ini memang kita biasanya ini Pak berkomunikasi dan memberikan informasi terkait dengan perizinan dan di Jakevo. Tapi kalau sekarang nih Pak, karena narasumber kita nih special edition nih Pak dari Kelurahan Malakasari, jadi saya mau ngebahas tentang pelayanan Jakevo yang dikerjakan oleh kelurahan. Dan mungkin ini kita akan lebih spesifik di instansi yang Bapak pimpin di Malakasari, seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya saya izin Pak, kalau saya lihat Pak, ketika saya buka Jakevo, terus habis itu saya ajukan permohonan, ternyata di sisi kanan itu ada tulisan PM1 Lurah _ Camat gitu Pak. Saya boleh izin nih Pak, kira-kira itu sebenarnya apa sih Pak, perizinan apa aja Pak yang ada di situ Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Mbak Damar. Halo sahabat Ngopi Dursa, jumpa dengan saya Lurah Malakasari. Jadi begini Mbak Dharma,
sebelum kita memahami tentang PM1 camat dan lurah, kita harus tahu dulu terkait dengan dasar pelayanan secara daring. Berdasarkan surat edaran Sekda Provinsi DKI Jakarta nomor E0024/SE/2023 tentang pedoman pelayanan pada kecamatan dan kelurahan secara daring, di mana di dalam surat edaran tersebut pelayanan administrasi pada kecamatan kelurahan secara daring dapat dilakukan secara luring dan daring. Dan ketika kita melakukan pelayanan secara daring, tentunya kita harus mengarah pada website jekepo.jakarta.go.id. Baik, Bapak, baik. Dan untuk website tersebut ternyata sudah terintegrasi ya, Pak ya? Termasuk Betul, ya, Pak ya? sudah terintegrasi dengan berbagai instansi, bahkan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baik, baik. Dan DPMPTSP itu adalah dinas yang membawahi dari unit UPPM PTSP Kecamatan Durensawit sendiri yang sedang melaksanakan podcast Ngopi Dursa ini seperti itu. Jadi memang semuanya sudah terintegrasi. Betul, ya Pak ya, baik di PTSP. Tadi yang ditanyakan Mbak Damra terkait dengan PM1 camat dan lurah. Iya, betul Pak. Itu adalah layanan permohonan surat keterangan yang dikeluarkan lurah, ya. Oh baik Pak. Atau camat sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Baik. Nah, dalam konteks pelayanan PM1 camat dan lurah ada beberapa pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan umum perkawinan. Oh baik Pak. Yang kedua pelayanan umum lainnya atau urusan lainnya. Ini ada beberapa item juga, nanti bisa kita jabarkan. Baik. Boleh nih, sebelum penasaran dulu apa aja sih yang mau dijabarin, kenapa bisa ada pelayanan urusan perkawinan dan urusan lainnya, dan itu semua ternyata tersentral, terdigitalisasi ya Pak ya. Jadi sekarang warganya Bapak nggak perlu ke kantor lurah ya, tinggal klik aja nih kayaknya di depan laptop atau jangan-jangan di depan HP juga bisa ya. Baik. Dan tentu saja di bawah kepemimpinan Pak Sudarna ini staf-stafnya sudah siap melayani ya Pak ya, dengan gercep sekali, baik, dan transparansi, akuntabel juga. Oke, karena ini jalur resmi digital dan sudah tercantum tertuang dalam surat edaran Sekda Provinsi DKI Jakarta nomor E0024/SE/2023, kita sekarang mulai mengulas yuk sambil meneliti lagi nih, kira-kira isi dari Sekda itu apa sih, kenapa dia mengatur pelayanan secara daring atau secara online seperti itu kalau bahasa anak sekarangnya begitu ya Pak ya. Kalau misalnya saya mau coba klik PM1 nih, mohon maaf nih, belum bisa kita sharing, tapi nggak apa-apa, nanti Sobat Dursa bisa cobain dulu kalau untuk permohonannya, bisa langsung klik ke PM1, di situ nanti ada tiga pilihan, yaitu yang pertama adalah keterangan urusan lain, yang kedua adalah perkawinan, dan yang ketiga adalah dispensasi perkawinan. Nah, kita bahas satu-satu oleh Pak Sudarna. Kira-kira nih Pak, kalau untuk keterangan urusan lain, ternyata di dalamnya juga banyak banget kalau misalnya pilihan ya Pak ya. Ada pendaftaran objek pajak baru, penunjukan alamat yang sama, penunjukan orang yang sama, pemecahan SPPT PBB, keterangan umum lainnya, dan keterangan goib. Ada keterangan goib juga Pak, ini beneran ya Pak ya keterangan goib? Oke deh, kita mulai ya, salah satu-satu dulu. Mungkin yang pertama kita coba minta untuk penjelasannya nih Pak, izin untuk pendaftaran objek pajak Pak. Itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, makasih Pak Dharma. Jadi yang dimaksud dengan pendaftaran objek pajak baru ya, ini di mana objek pajak atau warga ya yang baru yang belum punya SPPT PBB sehingga akan mengajukan penerbitan SPPT PBB yang digunakan untuk mendaftarkan objek tersebut ke BPN. Oh baik. Dan ini tentunya melalui akun tadi itu. Oh baik. Dan itu memang dikeluarkan oleh lurah ya Pak ya. Oh bukan UPPRD ya Pak ya. Baik. Kalau untuk pemecahan SPPT PBB itu gimana Pak? Itu sebenarnya tentang perizinan apa Pak? Pemecahan PBB itu biasanya dilakukan atau diajukan oleh pemohon dalam warga itu guna untuk isinya untuk mendapatkan pecah SPPT PBB diperoleh dari transaksi jual beli, hibah ataupun
perjanjian hak bersama atas tanah seperti itu. Oh, baik, Jadi baik. artinya itu untuk awalnya induk dipecah. Oh, Dasarnya baik, tadi baik, itu, baik. jadi Berarti itu ada bisa dua. untuk warisan mungkin Untuk ya, Pak ya, warisan, warisan betul. atau mungkin keperluan jual beli Jual beli tanah ya. betul, siap. Baik, baik, baik. Nah, kalau ini Pak, penunjukan alamat yang sama dan orang yang sama, ini mungkin terdengar sepele ya, tapi ternyata sepenting itu ya Pak untuk administrasi gimana Pak? Betul. Ya, jadi untuk penunjukan alamat orang yang sama, itu pelayanan perbedaan alamat yang dibutuhkan oleh warga Malakasari ya, yang kami maksud itu, atau warga keseluruhannya, sahabat Dursa, itu merupakan pecahan dari apa namanya itu, mohon maaf, Pecahan kafling gitu pecahan ya, kapling ya, atau pecahan mungkin kapling lahan tanah ataupun ya Pak ya. untuk sertifikat tanah ya. Nah, ketika itu terjadi perbedaan nama atau objek tanahnya itu, sehingga harus dibuatkan surat keterangan. Oh, Nah, baik. ini ada dasarnya juga nih Mbak Dharma. Oh, Jadi ini baik, keputusan baik. gubernur nomor 4 tahun 76. Baik, baik. Nah, keterangan ini digunakan untuk perpanjangan SKB ya, atau surat sertifikat hak guna bangunan, ataupun peningkat hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik ya, ataupun untuk pengurusan IMB ataupun perbankan dan kepentingan lainnya. Baik, baik. Mungkin kalau untuk kasus yang ini nih, misalnya nih, nama saya Damar Adikasari, tapi ternyata di KTP Damar Adikasari, tapi ternyata di sertifikat saya Damar Andika Sari gitu ya Pak ya. Dan ternyata bisa nih untuk apa namanya penunjukan alamat, penunjukan orang yang sama bisa digunakan ini ya Pak ya. Baik, dan itu nanti akan berpengaruh banget ketika mengurus administrasi pertanahan seperti di BPN seperti itu ya Pak. Baik, baik, baik. Sebelum kita lanjut Pak, kita boleh ngopi dulu nggak ya Pak? Ini kita ada spesial ngopi Dursa nih Pak nih. Boleh Pak, silahkan Pak, kita coba. Ini iklan tadi nih. Belum ya di endorse sih Pak. Grogi jadinya. Mari. Tadi ya nggak sempet ini. Ya, oke Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke, Pak, siap. Baik. Tadi kita udah ngobrolin tentang penunjukan alamat yang sama dan nama orang yang sama. Dan sekarang kita lanjut ke keterangan umum lainnya nih Pak. Ini ada fleksibel banget Pak keterangan umum lainnya. Jadi tidak terlalu spesifik kebutuhannya apa, tapi bisa langsung di keterangan umum lainnya. Nah, ini apa nih Pak? Dia menyesuaikan kebutuhan warga dan dimohonkan dalam izin apa ya Pak biasanya? Iya, baik Mbak Damar. Terkait dengan keterangan umum lainnya, ini biasanya warga mengajukan pelayanan umum yang bisa diajukan warga untuk pelayanan yang belum muncul dalam website cekepo.jakarta.go.id. Jadi mau menggunakan PM1 lurah dan camat. Di antaranya adalah pelayanan tentang domisili tempat tinggal. Yang kedua, baik. Keterangan penghasilan. Yang ketiga, keterangan belum menikah. Oh, baik. Yang keempat, keterangan janda atau duda. Nah, kelima, ada juga ternyata ya, baik. Keterangan pengurus DKM, masjid atau musola untuk mengajukan bantuan boti. Oh, baik, baik, baik. Dan masih banyak keterangan lainnya melalui akun tersebut. Baik, baik, baik. Dan ini memang semuanya bisa digunakan untuk yang lain-lain ya Pak ya, misalnya untuk domisili. Oh, betul. Misalnya untuk surat domisili mungkin bisa digunakan untuk keperluan pekerja ya, para pencari kerja, dan untuk keperluan yang tadi yang seperti Bapak jelaskan DKM masjid, untuk keperluan sosial ya, dana bantuan sosial gitu, mungkin untuk di Sudinsos seperti itu. Dan kayaknya yang ditunggu-tunggu sih Pak nih, keterangan goib. Saya ini berpikir jangan-jangan Bapak punya warga yang tidak terlihat dan ada di dimensi lain, dan itu untuk keterangan goib ini apa bagaimana ya Pak ya? Boleh nggak nih Pak kita dijelaskan keterangan goib itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, ya baik Mbak Darman. Keterangan goib biasanya diajukan minimal orang itu meninggalkan tempat tinggal atau alamat yang tertera di alamat tempat tinggal atau tidak diketahui keberadaannya itu minimal selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Dan itu pun harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polres. Dalam ini Polres Metro Jakarta Timur ya tentunya. Baik. Tidak berupa surat laporan kehilangan atau berita acara, tapi berupa surat keterangan dari Polres Metro Jakarta Timur. Baik, baik Bapak. Nah, ini diperlukan biasanya untuk membuat surat pernyataan ahli waris atau cerai.
Oh, baik, 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 baik. Semuanya bermuara ke masalah itu ya, Pak ya. Baik, baik, baik. Dan untuk mengajukannya memang harus ada dari Polres Jakarta Timur dan hanya Metro Jakarta Timur aja ya, Pak ya. Ya, untuk untuk yang di domisili yang di Betul. Malakasari. Baik, karena Malakasari kelurahan yang terletak di Kecamatan Durensawit dan Kota Administrasi Jakarta Timur. Seperti itu. Berarti tidak bisa dibantu di Polres tempat lainnya. Baik. Oke nih. Kalau misalnya nih Pak, kita lanjut nih ke perkawinan. Apakah memang kalau untuk perkawinan ini diproses di kelurahan apa di kecamatan ya Pak? Dikeluarkan oleh lurah atau camat Pak? Iya, terkait dengan perkawinan tentu kita mengacu pada dasar hukumnya dulu, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 17 tentang perkawinan. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa usia perkawinan itu paling rendah usia 19 tahun, Mbak Dharma. 19 tahun ya Pak ya. Dan seiman atau seagama ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 17 tentang perkawinan. Terus jika di bawah umur 19 tahun berarti harus ada dispensasi pernikahan atau dispensasi kawin. Oh, baik, 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 baik. Dan untuk yang di bawah 19 tahun dispensasi pernikahannya dikeluarkan oleh lurah juga Pak? Dikeluarkan oleh camat ini. Oh, oleh camat ya Pak ya. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016. Baik, baik, baik. Dan sebenarnya untuk dispensasi perkawinan ini kan ada dua ya Pak ya, yang di bawah umur dan yang memang dia mepet banget nih dengan hari perkawinannya ya. Baik, dan ternyata itu berbeda juga ya Pak ya untuk instansi yang mengeluarkan ya wewenangnya. Dan untuk yang di bawah 19 tahun itu dikeluarkannya di mana Pak? Di pengadilan ya Pak ya? Iya, melalui penetapan pengadilan. Oh, baik, baik. Baik, Sobat Dursa nih untuk informasi yang menurut saya cukup penting banget sih bagi warga negara Indonesia, terutama yang ada di Kelurahan Malakasari dan spesifiknya kemudian untuk pernikahan di bawah 19 tahun ternyata memang diperlukan surat dispensasi nikah seperti itu, dan itu bisa dilakukan di KUA Pak, di pengadilan seperti itu, pengadilan Jakarta Timur ya Pak ya. Dan sedangkan untuk dispensasi nikah dengan waktu yang mungkin sangat mepet dari waktu yang perkawinannya tersebut, itu bisa dilakukan dikeluarkan oleh menjadi wewenangnya Kecamatan Durensawit seperti itu. Tapi tetap untuk dilakukannya diajukannya di mana, di Jakevo begitu. Oke, kita boleh lanjut lagi nih Pak nih. Kita kan sebenarnya udah membahas nih Pak dengan fitur PM1 ini lengkap banget ya Pak, ternyata ya, mulai dari urusan pajak, kemudian administrasi data, dan sampai juga urusan keluarga dan perkawinan ya. Semuanya diatur dan itu juga sudah sah, legal, dan sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sudarna tadi begitu. Dan artinya masyarakat sekarang punya akses yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Tidak perlu lagi datang ke kantor lurah. Sekarang langsung aja lihat di laptop, buka jakevo.jakarta.go.id, kemudian klik PM1 lurah atau camat, dan silahkan mengajukan apa yang menjadi kebutuhan bagi Sobat Dursa sekalian. Seperti itu. Oke deh, mungkin nggak nih udah ada pertanyaan ya Kakak Admin, boleh dicek-ceki dulu. Boleh izin ya Pak ya? Ada pertanyaan nih Pak Lurah. Siap. Dari @Luiwuwu. Kendala apa saja yang sering dihadapi saat menggunakan Jakevo? Oh, Jakevo, baik, baik, baik. Ini mohon izin, boleh saya jelaskan dulu. Jakevo itu sendiri sebelumnya setelah dibuat dan dikeluarkan oleh DPM PTSP dan menjadi salah satu inovasi Pak. Inovasi yang sudah masuk IGA Award, dan juga mendapatkan beberapa prestasi dari inovasi tersebut, demikian. Dan untuk kendala-kendala yang di Jakevo, karena dikeluarkan dan diproduksi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi DKI Jakarta, jadi untuk hal itu mungkin di luar dari konteks kami, tapi nggak apa-apa nih, kayaknya boleh juga nih kita kapan-kapan undang narasumber dari DPM PTSP apa aja sih yang menjadi kendala dari Jakevo, karena semuanya menyangkut tupoksi dari Pusdatin DPM PTSP
kota DKI Jakarta seperti itu. Kalau dari ini Pak, saya mau nanya, kalau biasanya kendala-kendala dari yang PM1 ini bagaimana Pak? Apakah warga sudah mulai melek Pak? Atau bagaimana Pak? Kalau untuk pelayanan PM1 camat dan lurah pada prinsipnya sudah berjalan dengan lancar, khususnya di Kelurahan Makassar ya Mbak ya. Namun demikian ada beberapa yang mungkin menjadi bahan yang baru diterima sehingga suka ada terkait dengan persyaratannya. Oh baik, Yang kekurangan kurang gitu ya Pak ya. Sedangkan Oh kalau baik. di web itu kan di Jakepo ketika persyaratannya tidak lengkap kan tidak dapat diproses. Itu yang Betul. pertama. Yang kedua Mbak Damar, ketika jam kerja itu kan kalau begitu warga mengajukan permohonan langsung on proses maksudnya jam kerja. Baik. Namun Baik. demikian ada juga ditemukan ketika hari libur. Oh, Nah, hari itu libur juga bisa maksudnya? diproses. Oh, Namun luar biasa. selanjutnya itu prosesnya lanjut ketika jam kerja lagi, tapi Oh, udah masuk baik, dalam baik. sistem website Baik, seperti itu. baik, baik. Jadi baik. secara keseluruhan sih tidak ada kendala ya di dalam sistem ckepo.jakarta.id ini, semua sudah berjalan dan itu dirasakan oleh masyarakat merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah yang sangat cepat dan sangat efisien. Keren Tadi banget. disampaikan Mbak Dharma, warga cukup di rumah, Iya. sudah terlayani. Keren banget memang. Semuanya serba cepat dan nyaman, bisa langsung dilakukan di dalam rumah. Dan mungkin kalau ada kendala atau apapun itu terkait dengan Jakevo, Sobat Dursa bisa juga langsung ke call center di kelurahan terkait. Dan untuk kelurahan Malakasari bisa langsung cek aja di IG, Instagram PTSP Kelurahan Malakasari Pak. Karena memang PTSP ini kan istilahnya kayak pintunya ya, wajahnya pelayanan ya Pak ya. Walaupun nanti akan diteruskan ke pelayanan ke Lurah Bapak Dharma gitu. Bapak Dharma, namanya Pak Sudarna. Ini saya saking groginya loh ketemu sama Pak Sudarna baru perdana gitu ya. Baik. Berarti untuk Malakasari cukup banyak, sudah cukup melek ya warga masyarakat ya tentang digital. Dan untuk warga yang sudah tua, apakah ada spesialisasi Pak? Mungkin bisa manual atau bagaimana Pak? Jadi kalau untuk mohon maaf nih, ada warga ya mohon maaf bicara soal teknologi ada yang gatek kan gitu ya. Betul Pak. Memang untuk di usia lansia tersenja, mereka tetap kita bantu pelayanannya. Jadi mereka dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap, ada di kelurahan, kita input, kita bantu sampai proses selesai. Keren banget Sobat Dursa. Ini di mana lagi kalau bukan di Malakasari? Semua pelayanannya serba tersedia. Dari yang gaptek, dari yang bisa, semuanya bisa terlayani dengan sangat baik dan cepat, transparansi. Semuanya terkendali dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya Pak, izin ya Pak ke Kakak Admin. Apakah ada pertanyaan? Dari @andipras. Apa itu bantuan BOTI ya Pak? Tadi kan disebutkan di dalam, jadi BOTI itu apa sih Pak? Iya. Oke, siap. Ada bantuan BOTI tadi terkait dengan pengelola masjid ya Pak. Izin Pak, gimana itu Pak? Jadi BOTI itu singkatan dari biaya operasional tempat ibadah. Ini dianggarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk para DMI atau DMI pengurus masjid yang ada di Provinsi DKI Jakarta, khususnya yang ada di wilayah Kelurahan Malakasari. Jadi mereka mengajukan operasional atau BOTI tersebut, salah satunya adalah harus terpenuhi persyaratannya PM1 camat dan lurah tadi. Baik. Dan kalau untuk BOTI itu sebenarnya ranahnya wewenang Sudinsos ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Atau dari lurah juga? Iya. Untuk persyaratannya kami ikut memverifikasi juga. Ya, tapi kewenangannya di bawah SISMI ya. Bazis. Malah Bazis. Baik. Ini juga bagian untuk membantu operasional siapa? Untuk membayar listrik, membayar air, mungkin kalau ada telepon diambil dari seperti itu. Ada sedikit untuk seleri para ustadz atau para imamnya seperti itu. Baik. Ini perhatian pemerintah ya. Betul. Perhatian pemerintah betul-betul sangat mendetail sekali, tidak hanya dari prasarana ibadah saja, tapi ternyata pengelola dan sampai ustadz yang menyelenggarakannya juga ya Pak ya. Baik. Apakah ada lagi Kakak Admin? Kita lanjut dulu. Ada lagi dari CSI. Sertifikat layak nikah dibuatnya sebelum atau sesudah pengajuan Jakevo Pak?
Oh ya, oke. Sertifikat layak nikah Pak dibuatnya sebelum atau sesudah pengajuan Jakevo Pak. Ya, kalau untuk persyaratan nikah salah satunya adalah layak nikah. Ini di mana dikeluarkan oleh puskesmas kecamatan ya. Dan ini Oke. proses sebelum si calon pengantin itu mengajukan di sistem website Jakevo. Oh, Karena kan nanti sebagai persyaratan itu kembali lagi Betul. kalau surat layak nikah belum terpenuhi berarti tidak lengkap dalam sistem Jakevo tersebut. Demikian, Pak. Betul. Baik, baik. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ternyata pernikahan itu memang banyak sekali, nggak terlalu banyak sih, tapi ada beberapa lebih dari satu instansi yang mengeluarkan persyaratan atau salah satu legalitas seperti itu. Tapi ternyata walaupun banyak seperti itu sudah dipermudah dengan adanya si Jakevo tersebut ya Pak ya, terintegrasi sehingga dari mungkin nanti akan ke depannya bisa diintegrasikan lagi dari lurah kemudian ke puskesmas, jadi hanya dengan satu klik semuanya sudah tercover semuanya. Baik, kayaknya masih banyak lagi nih pertanyaan. Apakah ada lagi Kakak Amit? Coba dibaca dulu. Masih ada lagi, masih seputar pernikahan. Pengantar nikah dari @azal Indui. Pengantar nikah yang diajukan di Jakevo, apakah harus kedua calon yang mengajukan ataukah hanya salah satu calon saja? Oh baik, pengantar nikah bagaimana nih Baik. Pak? Untuk pengantar nikah, yang majunya adalah kedua calon pengantin tersebut. Tentunya dengan persyaratan yang sudah dilengkapi masing-masing calon. Baik. Berarti dua-duanya harus mengajukan ya, jangan cuma satu ya, karena yang mau menikah dua orang bukan satu orang. Baik. Baik, kita boleh ke ini dulu nih Pak nih. Kalau untuk yang oke, saya boleh nanya yang untuk goib ini apa ya? Sebenarnya banyak nggak sih Pak di Malakasari itu untuk pengajuan pengantar domisili apa sih goib itu Pak, perizinan goib? Kalau Cukup selama banyak, saya ya? bertugas di Malakasari, tidak juga. Oh, Hanya tidak terlalu beberapa banyak ya? kasus saja yang terkait dengan keterangan gaib. Baik. Berarti bisa menjadi indikasi kalau misalnya warga Malakasari adalah aman ya Pak ya, aman. Tidak ada orang yang hilang seperti itu. Baik, apakah ada lagi Kakak Admin? Ada lagi dari Farhan Saliman. Apakah surat keterangan tidak sengketa masih dikeluarkan oleh pihak kelurahan? Oh, surat keterangan tidak Iya. sengketa ya. Baik, terkait dengan surat keterangan tidak sengketa, terhitung tahun 2018-19 itu sudah menjadi ranah kewenangan di tingkat RT dan RW, tidak sampai ke tingkat kelurahan. Demikian. Baik. Sebelum kita lanjut lagi nih, kayaknya banyak banget nih warga Bapak nih yang bertanya-tanya karena saking antusiasnya, narasumbernya keren banget hari ini. Oke. Sebelum kita lanjut, kita boleh ngopi dulu ya Pak ya. Siap. Kopi spesial dari Duren Sawit. Berarti cukup banyak ya Pak ya sebenarnya dari pelayanan di Malakasari itu warga-warga semua berdatangan ya Pak. Hampir setiap hari bisa setiap pekan tuh bisa berapa Pak pelayanan yang di ini Pak? Bisa sampai Kalau puluhan? untuk pelayanan secara manual ya atau offline itu sih ya nggak terlalu banyak, kembali lagi karena sudah difasilitasi oleh pemerintah Pemprov DKI dengan melalui website Jakevo.co.id tadi ya. Namun demikian sih yang terkait dengan pelayanan offline itu biasanya yang terkait dengan pengurusan keterangan waris tuh Mbak. Oh baik. Keterangan waris, terus tadi sampaikan perbedaan alamat atau nama seperti itu. Tapi persentasenya nggak terlalu banyak. Bahkan sekarang kelurahan itu kalau kita lihat hari-harinya dalam tanda kutip agak jadi lengang. Oh gitu, karena sudah ini dengan sistem ya, sudah dibantu oleh sistem. Baik. Tapi kalau untuk untuk ahli waris itu memang kebanyakan manual ya Pak? Atau karena persyaratannya butuh mendetail seperti itu Pak? Iya. Karena ini kan terkait dengan silsilah waris ya. Silsilah waris dan nanti tentunya berdampak pada barang yang diwariskan. Baik. Jadi harus detail, harus hati-hati dan harus cermat dalam proses untuk menangannya. Sangat beruntung sekali nih warga Malakasari ini memiliki Bapak Sudarna karena semuanya benar-benar dijaga aset-asetnya oleh Bapak Sudarna dan dipastikan itu legal atau tidaknya seperti itu. Oke, kita boleh lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Kakak Admin. Dari Bima Sakti. Kalau di kelurahan kan ada petugas ajib ya Pak ya. Bagaimana peran dan fungsi
Baik, Iya. baik, baik. Saya sebelumnya mau menjelaskan kalau Ajib itu sebenarnya petugas dari PTSP, betul. PTSP kelurahan tersebut gitu. Tapi saya mau lihat nih perspektifnya dari Pak Lurah terkait Ajib yang ada di PTSP tersebut. Apakah membantu pelayanan yang ada di kelurahan atau bagaimana, Pak? Baik. Tentu dengan keberadaan Ajib di PTSP Kelurahan Malakasari sangat luar biasa, sangat-sangat membantu terhadap pelayanan. Di mana Ajib itu kan menjemput ya warga terkait dengan pelayanan yang dimaksud dengan berkas-berkasnya diproses dan dikembalikan lagi. Oh Jadi iya, betul. warga Baik. santai saja di rumah, tahu beres demikian. Baik, baik, baik. Cukup selonjoran kaki aja nih Ya, Sobat selonjoran. Dursa ya. Dan saya berterima kasih sekali dari perspektif Pak Lurah kita ini, ternyata memang Ajib dibutuhkan oleh warga Sangat ya. dibutuhkan. Baik, baik, baik. Dan berperan aktif dalam membantu warga untuk memproses perizinan yang memang dibutuhkan di instansi-instansi terkait seperti itu. Baik, kita coba lihat lagi nih, ada pertanyaan lagi nggak ya? Masih keantusiasnya sangat besar ini Sobat Bursa. Masih Kak, dari Fitri Umu Fatia. Untuk surat pengantar waris, apakah bisa melalui Jak Evo? Oh, surat pengantar waris tadi sudah kita jelaskan Jelas ya Pak ya. Bisa nggak ya Pak ya kalau di Jakevo Pak? Tentu bisa ya Pak ya untuk pengantar waris ya Pak ya, dengan mengklik PM1 Lurah. Kemudian nanti akan ada muncul persyaratannya. Namun kadang-kadang kalau menurut Bapak di Jakevo tersebut ada persyaratan yang tidak dimasukkan nggak Pak di situ? Maksudnya kayak harusnya diperlukan persyaratan ini tapi ternyata di sistem Jakevo tidak terlampir seperti itu. Kalau Ada. DCU sudah Lengkap ya sudah Pak? lengkap untuk seperti untuk waris itu ya, sudah lengkap semua. Baik. Secara detail sudah terperinci dan tercantum di situ. Oh, baik, baik, baik. Dan apakah kadang-kadang ada satu kasus yang memerlukan tambahan berkas walaupun tidak ada di Jakevo itu? Pernah ada kasus seperti itu nggak Pak? Pernah ada. Jadi terkait dengan surat keterangan waris itu adalah atau surat pernyataan waris, pokok intinya adalah kejujuran dari si pemohon. Oh, baik, baik. Kejujuran dalam proses pelengkapan administrasi, misalkan, ya kan gitu ya, dia nikah 2 kali. Baik. Kadang nikah pertama ini rata-rata nikah siri, Oh, tapi baik. seolah-olah dibuat nikah secara secara Acara hukum ya, hukum negara, baik. ini dikawal seperti itu. Dan ini kan butuh kecermatan. Demikian. Baik, 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 baik. Oke, ini sebenarnya kan banyak nih Pak yang mungkin warga yang mungkin karena nggak tahu ya Pak, kenapa sih kan di persyaratan Jakevo udah ada, kenapa masih diminta yang di luar persyaratan? Ternyata dari Pak Sudarna sendiri sudah menjelaskan ya Pak ya, persyaratan itu bukan untuk merepotkan, tapi untuk menjelaskan secara clear ya Pak ya, peruntukannya untuk seperti apa, dan itu satu lagi untuk menjaga hak dari setiap warga negara Indonesia sendiri ya. Seperti itu, dan itu menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Bapak Sudarna selaku Lurah Malakasari, seperti itu. Jadi Sobat Dosa, jangan lagi bilang, kok ini dipersulit, kok ini nggak bisa gini-gini. Tenang aja dulu, karena setiap berkas yang diperlukan yang di luar dari persyaratan itu memang dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu, dan balik lagi itu adalah untuk menjaga hak ya Pak ya, hak warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, boleh kita lanjut lagi ke admin. Boleh, ada F. Aprilia Widiawati. Apakah peningkatan hak untuk sertifikat diperlukan pengajuan dari lurah? Oh baik, kalau peningkatan hak dari lurah juga Pak? Ya, untuk baik. peningkatan hak guna bangunan, biasanya untuk menjadi hak milik tentunya harus ada persyaratan, salah satunya adalah PM1 lurah dan camat. Oh, baik, 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 baik. Dan itu memang berkasnya harus benar-benar dilihat detail dulu ya Pak, dari asal muasalnya seperti apa. Dan balik lagi, pernah ada persyaratan yang diminta di luar dari Jakevo juga nggak Pak? Kalau untuk atau peningkatan hak selama ini masih sesuai ya. Ya. Baik, 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 baik. Baik. Apakah ada lagi? Boleh. Masih ada yang jadi pertanyaan nih. Untuk permohonan balik nama PBB, apakah memerlukan surat pengantar RT/RW? Kita bisa melakukan pengantar RT/RW. Bagaimana kira-kira Pak Lurah? Iya, baik. Untuk permohonan balik nama PBB itu tetap diperlukan pengantar RT/RW. Nah, RT/RW yang bagaimana?
ini adalah RT RW di mana lokasi rumah atau identitas pemohon tersebut. Dan kalau misalnya kita ngomong RT RW ini semuanya juga RT RW sudah terintegrasi juga ya dengan kelurahan ya Pak ya. Dan kalau dari lurah tuh suka ada apa namanya kayak rapat koordinasi dengan RT RW sendiri nggak sih Pak? Iya, artinya tadi yang saya maksud tadi pengantar RT RW di mana objek itu berada ya, Mbak. Baik. Jadi sesuai dengan objek yang diajukan untuk sertifikat. Baik. Berarti untuk tingkat kelurahan itu memang akan selalu tetap berkoordinasi dan melihat RT RW-nya itu ini ya Pak ya, bekerja ya Pak ya. Jadi gini Mbak Dharma, RT adalah merupakan sesuai dengan Pergub 22 tahun 2022, di mana tugas dan RT RW salah satunya membantu lurah. Ini dalam konteks membantu ini banyak banget kan persepsinya terkait dengan bidang pelayanan juga bidang pemberdayaan. Oleh karena itu kami juga di dalam berjalannya kami lakukan semacam rapat koordinasi 2 bulan sekali, di mana para RW RT kita undang untuk secara keseluruhan kita lakukan monep lah. Bagaimana Pak RT, Pak RW menjalankan tugas fungsinya di wilayah, terus apa kendala-kendalanya dan apa yang harus kita carikan solusi ke depannya. Tapi prinsipnya yang jelas RT RW membantu tugas lurah secara keseluruhan. Baik. Ini semakin jelas lagi nih, Sobat Dursa nih, bahwa RT RW itu ternyata memiliki peran tersendiri untuk instansi pemerintahan, yaitu membantu dan berkoordinasi dengan lurah setempat seperti itu. Dan ternyata mereka juga betul-betul membantu warga juga ya Pak ya dalam melayani apa yang dibutuhkan oleh warga, dan bahkan kadang-kadang suka menjadi penengah juga ya Pak ya kalau misalnya ada kasus ya. Baik, dan dari koordinasi yang dilakukan oleh lurah maupun RT RW setempat ini memang terjalin, berarti ada timbal balik ya, bottom up, dan bagaimana inspirasi dari warga masyarakat semua tertampung dan didengar langsung ya oleh Bapak kita Pak Sudarna, didengar langsung dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi untuk warga Malakasari bisa mulai maksudnya mulai memahami bahwa semuanya itu sudah terlaksana dan dilayani dari tingkat RT, RW sampai kelurahan seperti itu. Oke, apakah masih ada lagi? Ada lagi. Baik. Dari Natalia Sagala. Kalau untuk permohonan pernikahan apabila berbeda agama itu bagaimana proseduralnya ya Pak? Oh iya. Baik, bagaimana Pak? Apakah memang sudah diperbolehkan oleh negara kita? Ya, baik, untuk pernikahan beda agama, ya sampai saat ini di Republik ini masih mengacu pada Undang-Undang Pernikahan tadi ya, nomor 16 tahun 2019, sebagai perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang pernikahan, di mana di situ harus seiman, ya. Baik. Tertera dalam Undang-Undang nomor 1 714 harus seiman. Baik Bapak. Terima kasih. Berarti sudah jelas ya, harus seiman karena sesuai dengan peraturan yang masih berlaku hingga saat ini seperti itu. Dan apakah ada lagi nih Kakak Admin? Masih ada lagi. Oke, baik. Dari Afif Sudiono, jam berapa pengajuan jam EPO dapat dilakukan dan bila di luar jam pelayanan apakah masih bisa diajukan? Oh baik. Gimana nih Pak kalau dari pihak kelurahan Pak? Ya, baik, untuk pengajuan cek EPO ya, itu tentunya kita pada jam kerja. Namun demikian ada juga warga yang mengajukan kita di luar jam kerja. Oh, baik, atau Pak. libur kan gitu ya. Baik. Apakah itu bisa diproses? Yang jelas permohonan warga tersimpan dalam website cek EPO tersebut. Oh, baik. Nanti prosesnya ketika jam kerja. Baik. Mungkin sedikit menambahkan untuk jam kerja pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk Senin sampai dengan Kamis adalah jam 7.30 sampai jam 16.00, sedangkan untuk hari Jumat jam 7.30 sampai dengan 16.30. Dan untuk sistem Jakevo yang sepemahaman saya sudah dapat diajukan pada pukul jam kerja di 07.30 sampai di jam 16.00 untuk hari Jumat. Dan sedangkan untuk di hari Senin sampai Kamis sampai jam
15.30 seingat saya itu sepaham saya. Jadi memang ada 30 menit itu sudah di freeze dan itu untuk dimanfaatkan untuk mengelola dan mengecek keseluruhannya oleh petugas seperti itu. Dan untuk Sabtu Minggu itu sepaham saya bisa masuk, tapi dia nanti terdokumentasinya terfreeze dan semua yang waktu proses dihitungnya berdasarkan hari kerja. Jadi misalnya 14 hari kerja gitu, bukan satu minggunya dihitung seperti itu. Betul begitu ya Pak ya? Sama ya Pak ya? Baik, ternyata kita sama semuanya. Baik, apakah ada lagi Kakak Admin? Oh, baik. Dari Gusti Naduli, dimanakah kalau pengajuan surat ahli waris diajukan? Apakah sesuai dengan alamat almarhum terakhir ataukah sesuai dengan identitas para ahli waris? Oh, oke. Bagaimana Pak untuk surat ahli baik. waris? Untuk pernyataan ahli waris itu hanya bisa diajukan secara manual di kantor kelurahan sesuai dengan alamat almarhum. Oh, baik. Hanya secara manual ya Pak ya, hanya secara manual dan langsung di kantor kelurahan sesuai dengan alamat almarhum seperti itu. Baik, ini kayaknya udah mulai. Apakah ada lagi nih? Kayaknya masih ada lagi nih Kakak Admin nih. Oke, siap. Dari NTNG, izin bertanya apakah harus dokumen asli yang akan diupload di sistem Jakevo? Oh, oke. Gimana Pak? Apakah kalau untuk ngupload dokumen ke dalam sistem Jakevo harus dokumen asli. Oh, baik. Dokumen asli. Baik. Dan apakah nanti akan dicek dokumen aslinya atau tentu itu sebagai bagian dari kita untuk memvalidasi ya keabsahan dokumen tersebut. Baik. Ternyata untuk digitalisasi itu tidak hanya mempermudah, tapi tetap tetap menjaga keaslian dan ketelitiannya. Jadi jangan pernah takut para Sobat Dursa ya untuk mengajukan secara online, secara digital, karena semuanya sudah terjaga dan aman ya Pak ya. Baik, sebelum kita closing nih Pak, kira-kira ada pesan nggak nih Pak untuk para Sobat Dursa di tempat masing-masing? Ya baik, tentu untuk Sobat Ngopi Dursa, ya monggo untuk pelayanan di pemerintah Provinsi Jakarta sudah melalui website jakevo.jakarta.id tadi. Dan karena itu warga atau sahabat Dursa nggak usah repot-repot ya, duduk di rumah bisa langsung proses ya. Dan ini jelas sangat mempersingkat proses, waktunya juga mohon maaf free. Tidak ada biaya. Oh iya betul, free, tidak ada bayaran sama sekali ya Pak ya, semua gratis, tis. Baik. Kayaknya masih ada lagi ya. Oh iya, apa ini nih? Siap. Masih ditunggu ya Pak, boleh ya Pak ya. Belum ada agenda lain kan Pak. Apakah menurut Pak Lurah, apakah pemahaman warga Malakasari sudah cukup paham dengan penggunaan website Jakevo? Kira-kira apakah perlu disosialisasi? Oh iya, gimana nih Pak menurut Bapak? Kalau sampai saat ini pemahaman masyarakat di Malakasari terkait dengan website Jakevo sudah luar biasa ya, sudah tinggi. Apa indikasinya? Indikasinya warga yang mohon maaf nih hadir ke kelurahan sangat-sangat berkurang. Karena apa? Sudah melalui sistem website Jakevo tersebut. Baik. Berarti sistem Jakevo sudah sangat membantu ya Pak ya, baik dan warganya izin ya. untuk di Malakasari itu kan ada 10 RW, ada 137 RT. Dari 10 RW itu rata-rata merupakan kawasan penataan perumahan semua. Jadi secara pendidikan, secara jenjang semuanya udah di atas rata-rata. Oh, baik. Sampai sedetil itu loh Bapak melihat warganya ya. Baik. Oke, jadi tenang aja, sesuai dengan pesan Bapak tadi. Pokoknya jangan pernah takut, jangan ada alasan nanti aja gitu kan. Kita mau nanti aja untuk ngurus-ngurus perizinannya seperti itu ya Pak ya. Sekarang langsung aja, kalau nggak ngerti bisa langsung hubungi Ajib di unit kelurahan masing-masing ataupun di kecamatan yang dimaksud seperti itu. Dan untuk bagi Sobat Dursa yang memang sudah memahami digitalisasi bisa langsung saja mengakses jakevo.jakarta.go.id
Dan terkait dengan PM1 saya informasikan kembali, ada di kanan sebelah layar di permohonan, kemudian di situ ada tulisan PM1 Lurah garis miring Camat, seperti itu. Dan terkait dengan informasi ini bisa diupdate, bisa diikuti kembali untuk podcast kita hari ini, Pak, di Instagram @ptspdurensawit, dan juga kita juga punya YouTube di @UPPM PTSP Kecamatan Durensawit. Boleh ini disaksikan semuanya apabila memang di follow kami, apabila memang ada keperluan terkait dengan pelayanan, terkait dengan hal-hal yang lainnya pemerintahan, mungkin podcast yang sudah kami laksanakan bisa membantu Sobat Dursa semua dalam mengakses informasi terkait dengan perizinan dan pelayanan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkhususnya di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Dan satu lagi, bagi para Sobat Dursa yang misalnya ada pertanyaan yang memang belum terjawab atau mungkin lupa nih mau nanya ini tapi ternyata udah close live IG-nya gitu, bisa langsung hubungi kontak PTSP di 0858 8890 2025, atau mungkin bisa datang langsung ke Kecamatan Durensawit. Untuk kantor PTSP-nya sendiri ada di lantai 1, bisa langsung ke arah sisi kiri bangunan Kecamatan Durensawit. Boleh saya ulangin lagi untuk kontaknya PTSP Kecamatan Durensawit, yaitu di 0858 8890 2015. Oke, baik. Apakah masih ada pesan dan kesan lagi nih Pak sebelum saya tutup? Ya, izin. Tentunya pemerintah DKI Jakarta hadir dalam hal ini terkait dengan pelayanan publik, hadir PTSP, hadir lurah. Itu selalu menggunakan teori atau falsafah ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Iya. Ikan sepat, ikan gabus. Jadi lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Oke, dalam konteks pelayanan cakep. publik. Demikian. Keren banget nih emang Pak Sudana nih, soal ikan sepat, ikan gabus, makin ikan lele, iya betul. Pokoknya semuanya dikerjakan dengan cara cepat, satut-satut, tapi betul-betul terukur, terjaga, dan akuntabilitas tetap terjaga, seperti itu. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Lurah. Mohon maaf ini mengganggu waktunya di sela kesibukan, dan terima kasih sekali informasi yang diberikan sangat inspiratif, insightful bagi para Sobat Dursa, dan semoga para Sobat Dursa semua dapat mendapatkan manfaat dari informasi kita hari ini. Oke, dan untuk Sobat Dursa jangan lupa, hidup boleh santai, tapi urusan administrasi tetap harus selesai sampai tuntas. Oke, saya Damar Adikasari, sampai ketemu lagi di Ngopi Dursa episode selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.